Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di Zoom pada hari ini. Sesuai agenda, kita hari ini akan melakukan diskusi terkait respon paper error classification. Rule-nya masih sama. Nanti silakan untuk yang mau presentasi silakan share screen lalu paparkan materinya, respon papernya. Lalu nanti teman-teman jika ada yang ingin memberikan argumentasi, tanggapan ataupun tambahan nanti dipersilahkan begitu ya setelah presenter setelah ini selesai menjelaskan respon papernya. Baik, siapa yang mau jadi presenter pertama terkait respon paper error classification? Saya. Baik, silakan Raina. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil respon paper saya tentang error classification. Yang pertama, pengertian dari error classification atau klasifikasi kesalahan adalah salah satu tujuan utama dari menggambarkan dan mengungkapkan kesalahan mana yang sama dan mana yang berbeda. Dan ini merupakan langkah penting dan cara paling sederhana untuk mengatur kumpulan, memasukkannya ke dalam kategori kamus kesalahan. Kamus kesalahan yaitu kamus umumnya diatur menurut prinsip alfabet, tetapi ada perbedaan penting, yaitu kamus umum cenderung menargetkan informasi tentang sistem leksikal bahasa, dan dalam hal ini berbeda dari tata bahasa. Ini adalah keadaan yang tidak menguntungkan karena mereka harus saling melengkapi. Kamus kesalahan memang menggabungkan dua fungsi ini dan mengandung leksikal. Seperti yang tertera dalam buku Turton, ABC of Common Grammatical Errors, membunyikan fakta bahwa buku ini tidak hanya berisi tentang kesalahan tata bahasa dalam dominan kesepakatan subjek verba, tegang, pasif, interrogatif, dan lain-lain. Tetapi juga ada yang disebut Turton sebagai kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa kata berbeda dari kesalahan tata bahasa sistem lainnya. Ini muncul karena pelajar melanggar aturan yang mengontrol penggunaan kata-kata yang tertentu, seperti contohnya sinonim berikut. Dia mengizinkan putranya merokok dan tidak membiarkan putranya merokok. Kedua tata bahasa, sementara keduanya dia membiarkan putranya merokok dan dia mengizinkan putranya tidak merokok. Tanda baca kesalahan diberi tanda bintang dengan cara konvensional. Jadi, menurut saya setelah membaca buku ini dalam materi error classification mengungkapkan bahwa adanya kesalahan dalam membuat kumpulan bahasa. Tetapi Turton menyampaikan bahwa keadaan klasifikasi bisa dihindari dengan cara melihat subjek kebahasaan yang ada. Itulah presentasi dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Raina Amira atas presentasinya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan argumentasi, dipersilakan. Bagaimana? Maaf sebelumnya untuk Raina. Waras. Menurut saya memberi argumen sedikit doang. Menurut saya si respon papernya tuh udah kayak menyimpulkan si error clarification-nya.
Tapi ini lebih kayak ke summary, bukan ke respon paper. Gitu sih. Makasih. Baik, terima kasih Faras. Terima kasih. Raina, ada kata-kata? Oke, baik. Ada lagi argumentasi dari presentasi dari Raina? Bagaimana? Cukup? Saya Oke, baik. Terima kasih. untuk Silakan. Raina, mungkin ini setengah argumentasi, setengah pertanyaan ya. Di paragraf terakhir kan kamu menyebutkan bahwa menurut saya setelah membaca buku ini sampai dalam materi error classifications mengungkapkan bahwa adanya kesalahan dalam membuat kumpulan bahasa. Tetapi Turton menyampaikan bahwa kesalahan klarifikasi bisa dihindari dengan cara melihat subjek kebahasaan yang ada. Bisa maksud dari kamu setuju dengan cara melihat subjek kebahasaan yang ada itu seperti apa ya? Terima kasih. Langsung dijawab. Maaf, gimana tadi pertanyaannya, Kak Am? Kenapa kamu setuju sama yang melihat subjek kebahasaan yang ada? Jadi maksud dari subjek kebahasaan yang ada di buku Carol James ini seperti apa? Soalnya dari yang saya dapatkan, menurut Turton ini dia lebih menargetkan pelajar di Asia Tenggara dan Hong Kong yang ingin meningkatkan keakuratan bahasa Inggris mereka daripada untuk seluruh dunia. Begitu. Jadi maksudnya subjek kebahasaan itu target language-nya ya, atau dari search language-nya. Ya, kalau menurut saya dari target language-nya, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Kak, sama-sama. Baik, masih adakah argumentasi? Cukup? Baik, terima kasih Raina Amira selaku presenter. Lalu tadi ada Faras Ranti dan juga Am yang sudah memberikan argumentasi. Terima kasih. Selanjutnya kita move ke presenter selanjutnya. Siapa yang mau coba? Masih di error classification. Baik. Nadira. Ya, silakan Nadira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena situasinya belum memungkinkan untuk on cam. Oke, di sini saya akan memaparkan respon paper saya mengenai error classification. Jadi pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu tujuan utama dari menggambarkan kesalahan adalah bahwa prosedur ini mengungkapkan kesalahan mana yang sama dan mana yang berbeda. Dan langkah ini adalah langkah yang penting dalam menempatkan mereka ke dalam kategori. Yang pertama untuk dilakukan adalah mempertimbangkan apa yang harus menjadi cara paling sederhana untuk mengatur kumpulan kesalahan ke dalam kategori kesalahan. Dan Carol James
mengutip di bukunya, ada menggunakan 2 kamus. Yang pertama ada kamus kesalahan. Kamus umumnya disusun berdasarkan abjad tidak terkecuali kamus kesalahan, tapi ada perbedaan penting yaitu kamus umum cenderung menargetkan informasi tentang sistem leksikal bahasa dan berbeda di tata bahasa, sedangkan kamus kesalahan menggabungkan kedua fungsi ini dan mengandung leksikal informasi di samping informasi gramatikal. Dan beberapa contoh terbaru yaitu judul dari Turton, ABC of Common Grammatical Errors, menyembunyikan fakta bahwa buku ini tidak hanya berisi tentang kesalahan tata bahasa dalam domain kesepakatan, subjek verba, tegang pasif, dan interrogatif, dan lain-lain. Tetapi ada juga apa yang disebut Turton sebagai kesalahan tata bahasa kata. Dan kesalahan tata bahasa kata berbeda dari kesalahan tata bahasa sistem lainnya. Dan contohnya muncul ketika pelajar melanggar aturan yang mengontrol penggunaan kata-kata tertentu, misalkan sinonim, meskipun mereka membutuhkan struktur pelengkap yang berbeda. Untuk contohnya, she allowed her son to smoke and she let her son to smoke. Keduanya berbeda di tata bahasanya. Dan menurut P.T. Keats, common kesalahan dalam bahasa Inggris hanya disusun menurut abjad di tingkat A permukaan, dan organisasinya yang lebih informatif dan berorientasi sistem menjadi kumpulan kesalahan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada misused form, yang kedua itu ada incorrect omission, dan ketiga unnecessary words, dan keempat misplaced word. Scroll ke bawah. Dan yang terakhir itu ada confused words. Dan kamus yang kedua ada kamus teman palsu. Jadi jenis kamus paling terspesialisasi dari daftar abjad yang diatur dari kesalahan adalah kamus teman palsu. Kamus teman palsu bekerja pada teman palsu adalah bentuk yang efektif dan sederhana dari peningkatan kesadaran, dan pelajar tampaknya dapat menghindari kesalahan ini setelah mereka diperingatkan. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih Nadira atas presentasinya. Teman-teman, dipersilakan bagi yang ingin berargumentasi. Bagaimana? Cukup? Baik, terima kasih Nadira atas presentasinya. Kita lanjut ke presenter selanjutnya. Siapa yang mau coba? Saya Ruth. Baik, Jenny. Jenny. Persilakan. Tolong baik, di sini saya akan menyampaikan respon paper saya mengenai error classification. Sudah dijelaskan di poin sebelumnya bahwa salah satu deskripsi kesalahan adalah mengungkapkan kesalahan mana yang sama dan mana yang berbeda. Dan ini adalah langkah penting dalam menempatkan mereka ke dalam kategori. Saya di sini akan menjelaskan sejumlah sistem klasifikasi bahwa resiko merekomendasikan yang terbaik. Pertama, kita akan mempertimbangkan apa yang harus menjadi cara paling sederhana untuk mengatur kumpulan kesalahan ke dalam kategori, yakni kamus kesalahan. Di sini salah satunya adalah Dictionary of Error, yang dimana di poin ini dijelaskan bahwa kamus yang ada pada umumnya bisa disusun melalui abjad.
Namun perbedaan pentingnya adalah kamus umum cenderung mendapatkan informasi tentang sistem leksikal bahasa dan berada di rasa hormat ini berbeda dari tata bahasa yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenny Santika atas presentasinya. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin memberikan argumen. Bagaimana? Cukup? Baik. Terima kasih Jenny Santika atas presentasinya terkait respon paper error classification. Kita move ke presenter selanjutnya. Siapa yang mau coba? Saya Rul. Baik, silakan Tania Safira. Am minta tolong share screen Am. Baik, sambil menunggu saya akan sedikit menjelaskan kembali bahwa pada diskusi hari ini siapapun bebas untuk presentasi, bebas untuk berargumentasi dan memberikan tanggapan ataupun tambahan dari hasil presentasi teman-temannya gitu. Jadi tidak ada yang ditunjuk ataupun yang di list ya. Jadi siapapun yang mau presentasi hari ini bisa langsung presentasi begitu. Terima kasih. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Ini sepertinya salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mempresentasikan tentang error classification. Setelah melewati langkah-langkah menganalisis kesalahan, lalu langkah selanjutnya adalah menjelaskan sistem klasifikasi yang digunakan dalam error analisis. Hal yang sangat dipertimbangkan adalah mencari cara sesederhana mungkin untuk mengatur kumpulan kesalahan ke dalam kategori yang pertama, yaitu the Dictionary of Errors. Dictionary of Errors atau kamus kesalahan, jika kamus-kamus umumnya penyusunannya sesuai abjad, kamus kesalahan memiliki perbedaan pada kamus-kamus umum biasanya, yang berisi tentang informasi leksikal bahasa. Berbeda dengan kamus kesalahan menghubungkan dua fungsi, yaitu tidak hanya memuat informasi leksikal, tapi juga informasi tata bahasa. Kategori yang kedua yaitu Dictionary of False Friend. Kamus teman palsu adalah daftar kesalahan yang disusun berdasarkan abjad. Dalam kamus teman palsu ini, bahasa yang dipelajari atau kata yang dipelajari mirip dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Hallowell 1989 memiliki kata "Can I become a beefsteak?" Dalam bahasa Jerman, become menjadi berkomitmen. Inilah yang disebut teman palsu. Penggunaan false friend dapat efektif jika bentuknya sederhana, karena pelajar mampu menghindari kesalahan setelah merebah di ingatan. Namun, teman palsu ini cukup terbatas untuk leksikal. Oke, sekian dari presentasi saya. Baik, terima kasih Tania Safira. Apakah ada argumentasi, tanggapan, atau tambahan dari teman-teman yang lain? Bagaimana? Cukup? Baik, terima kasih Tania Safira atas presentasinya. Kita langsung saja menuju ke presentasi selanjutnya. Siapa lagi yang mau coba untuk presentasi? Saya. Baik, silakan Nanda Permata. Minta tolong share screen-nya dong. Sebentar, dokumennya agak susah.
Di stop aja dulu recordnya. Ada Maaf sebelumnya. Oke, saya Bella Triani akan menyampaikan hasil dari respon paper saya. Pada pembahasan ini menjelaskan sejumlah sistem klasifikasi yang telah digunakan di error analisis dan bahkan resiko merekomendasikan yang terbaik. Yang pertama kamus kesalahan dan yang kedua kamus false friends. Calls menyatakan kamus kesalahan memang menggabungkan dua fungsi dan mengandung leksikal informasi di samping informasi gramatikal. Contohnya judul dari Turton menyembunyikan fakta bahwa buku ini tidak hanya berisi entry tentang tata bahasa kesalahan, tetapi juga tata bahasa kata kesalahan. Kesalahan tata bahasa kata berbeda dari sistem lainnya. Kesalahan tata bahasa muncul ketika peserta didik melanggar aturan yang mengontrol menggunakan kata-kata tertentu. Saya setuju dengan pernyataan ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kesalahan tata bahasa itu akan muncul ketika pelajar tidak mengetahui aturan-aturan dalam TL atau target language-nya. Melakukan pelanggaran atau aturan akan menyebabkan kesalahan. Itu sebabnya seperti yang dibahas pada materi sebelumnya, pelajar itu harus belajar terlebih dahulu mengenai peraturan yang sudah ditetapkan. Dan pada buku ini mempertimbangkan apa yang menjadi cara mengatur kumpulan kesalahan ke dalam kategori contohnya kamus kesalahan. Seperti kesalahan yang diberi tanda bintang dan penandaan jenis baru digunakan dengan beberapa entry seperti tanda peringatan. Dan menurut saya tanda peringatan ini akan lebih terlihat dan efektif jika diapit dalam segitiga sehingga menyerupai tanda jalan. Penggunaan simbol atau tanda-tanda ini sangat baik untuk mempermudah dalam mengelompokkan sebuah kesalahan dan mengkategorikannya. Dan pada pernyataan berikutnya, false friends adalah bentuk yang efektif dan sederhana dari peringatan kesadaran dan pelajar tampaknya dapat menghindari ini kesalahan setelah mereka diperingatkan. False friends merupakan tingkat bahasa yang paling meresap dalam tata bahasa. Sekian dari presentasi dari saya. Baik, terima kasih Bella. Dari teman-teman ini, masih ada yang mau argumentasi, memberikan tanggapan atau tambahan? Bagaimana? Cukup? Baik, terima kasih Bella atas presentasinya. Karena waktu kita terbatas, tersisa 3 menit lagi, maka kita sudahi dulu diskusi hari ini, yang mana kita membahas respon paper error classification. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya kepada seluruh presenter. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkontribusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.